Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada bangkit dari sujud dan berdiri ke rakaat berikutnya, ya. Yang mana pada penjelasan itu kita menjelaskan tentang duduk istirahat, ya. Jadi setelah bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama, ya, kalau tidak mampu langsung bangkit berdiri, maka boleh, ya, duduk seperti duduk iftirash, ya, sebelum berdiri, dan itu yang disebut dengan duduk istirahat. Nah, ini dijelaskan dalam hadis, ya. Nah, kemudian hukum duduk istirahat adalah sunnah. Siapa yang melakukannya insya Allah dapat pahala, dan apabila meninggalkannya insya Allah tidak berdosa dan salatnya tetap sah. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ini, ya. Jadi bangkit dari sujud yang kedua di rakaat pertama sebelum berdiri, yaitu ada duduk istirahat namanya. Nah, kemudian setelah berdiri kembali, ya, saya hanya meringkas saja. Setelah menyelesaikan salat rakaat pertama dan berdiri kembali melakukan rakaat yang kedua, setelah posisi benar-benar berdiri dan kedua tangan kembali dilipat di dada, selanjutnya melakukan seperti yang dilakukan pada rakaat pertama, kecuali doa iftitah. Ya, jadi ketika kita bangkit berdiri, ya, melakukan rakaat yang kedua, maka semua gerakan pada rakaat pertama dan bacaan doa, ya, sama dengan rakaat pertama, ya, kecuali doa iftitah. Jadi di rakaat kedua tidak lagi kita baca wajjahtu wajhiya atau Allahumma ba'id baini, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, setelah berdiri kemudian ruku, ya, i'tidal, kemudian sujud sampai terakhir sujud yang kedua, ya. Saya percepat, ya, setelah selesai rakaat kedua, ya, setelah bangkit dari sujud kedua di rakaat kedua, jika itu adalah salat yang 2 rakaat saja, maka duduk tahiyat akhir, ya, kita duduk tahiyat akhir, dan saya lebih menguatkan yang duduknya tawarruk, ya. Nah, meskipun banyak yang melakukan duduk iftirash, ya, karena dalam hadis disebutkan pada salat yang 2 rakaat, ya, Nabi melakukan duduk iftirash. Nah, tapi ada sambungan hadis pada salat yang lebih dari 2, itu disebutkan illat tasyahhud allati talihas salam, ya, kecuali pada tasyahud yang diikuti dengan salam, ya. Jadi pada tasyahud yang ada salamnya maka Nabi tawarruk. Dan saya lebih menguatkan itu, mengambil dalil ini bahwa meskipun cuma 2 rakaat, kalau tasyahudnya ada salamnya maka duduknya tawarruk, ya. Itu cara saya mengistimbat dari hadis ini. Meskipun ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih menguatkan bahwa salat yang 2 rakaat saja duduknya iftirash, pasti tidak menerima ini dan mengatakan bahwa itu kalau
ya, yang 3 atau 4 rakaat. Artinya yang ada 2 tasyahudnya, ya, yang ada 2 tasyahudnya. Kemudian saya hanya ingin menggarisbawahi, ya, ketika kita berbeda paham pendapat dalam masalah ini, jangan menyebabkan kita pecah karena masalah itu. Karena ini adalah ikhtilaf tanawwu' namanya, ya, dalam fikih, ya, sehingga kalau mau mengikuti apa yang Anda yakini silahkan, yang penting jangan mempersalahkan, ya. Yang sering saya sampaikan adalah yang penting taisamu dan lelena, ya. Jadi kita sampaikan ini bahwa dalil yang saya kuatkan adalah ketika kita tasyahud, ya, seperti tadi, ya, setelah selesai rakaat kedua, kalau itu adalah salat yang 2 rakaat saja, maka duduk tahiyat akhirnya tawarruk. Namun jika salat itu adalah lebih dari 2 rakaat, ya, apakah salat yang 3 atau 4, maka posisi duduknya adalah duduk tahiyat awal dengan iftirash. Ya, jadi perbedaan tawarruk dengan iftirash, ya, seperti ini. Setelah bangkit dari sujud yang kedua, Allahu Akbar. Kalau ini ada rakaat berikutnya, maka kita duduknya duduk iftirash, ya. Kemudian letak posisi tangan ketika kita tahiyat awal seperti ini, ya. Tangan kiri di atas paha kiri, ya, di ujung. Kemudian tangan kanan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, zira ini rapat di paha, ya, seperti ini. Kemudian 2 jari ini digenggam, ya, jari kelingking dan jari manis digenggam, dirapatkan. Kemudian jari tengah ini dipertemukan dengan ibu jari, ya, seperti ini. Kemudian jari telunjuknya diisyarat begini. Jadi isyaratnya, jadi seperti ini modelnya, ya. Jadi tidak digenggam semua, ya. Jadi ada juga yang begini, ya. Ada juga yang begini. Ini sampai saat ini saya belum mendapatkan dalilnya, ya. Yang ada itu adalah menggenggam, ya, jari tengah dengan ibu jari. Tapi yang saya kuatkan adalah dipertemukan ujungnya, ya, seperti ini. Kemudian memberi isyarat dengan as-sababah dengan jari telunjuk. Jadi ini posisi ketika kita tasyahud awal, ya. Duduknya duduk iftirash. Iftirash itu seperti ini, ya, duduk di atas kaki sebelah kiri, ya. Ini telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan, ya, seperti ini. Ya, alhamdulillah kalau masih belum kena asam urat, insya Allah masih masih bisa sempurna, ya. Kemudian kalau itu adalah sujud kedua terakhir dan rakaat itu adalah rakaat terakhir, maka saya lebih menguatkan duduknya tawarruk, ya. Tawarruk itu seperti ini, memasukkan jari telapak kaki kiri di bawah kaki kanan dan telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat rapat ke lantai. Itu yang disebut dengan tawarruk, ya. Dan posisi tangannya sama ketika tasyahud awal, ya, seperti itu. Ya, tidak perlu tasyahud menggerakkan jari, tidak ada bunyinya, tidak boleh diganti dengan kaki tangan kiri. Ya, tidak, iya. Jadi tidak ada penjelasan seperti itu bahwa kita menggantikan dengan jari yang lain, iya. Kemudian ketika dia bangkit untuk rakaat ketiga atau keempat, ya, maka
dia bertakbir ya setelah duduk iftiras tadi tahiyat pertama ya, dan bacaannya ya sampai pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, kemudian bangkit Allahu akbar ya, dan mengangkat kedua tangan ya, mengangkat kedua tangan seperti ketika bertakbiratul ihram. Nah, kemudian setelah selesai tahiyat akhir, maka selanjutnya mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri ya, seperti yang disebutkan di sini ya. Tsumma yasjudu tsaniyah kal ula, kemudian dia sujud kedua pada ya seperti pada rakaat pertama. Tsumma yanhadu mukabbiran li raka'ati tsaniyah, kemudian dia bergerak untuk ya ke rakaat yang kedua dengan bertakbir. Wa ya'ti biha kal ula, dan melakukan semuanya seperti rakaat pertama, lakin la yastaftih ya, tapi dia tidak membaca istiftah ya, doa istiftah yang kita sebutkan tadi. Nah, fa idza faraga min rak'atainil ulayaini jalasa lit tasyahhudil awal ya, dan dia ketika selesai pada rakaat kedua ya, maka dia duduk setasyahud awal. Kalau itu ya adalah salat yang ada rakaat berikutnya ya, tapi kalau tidak ada maka dia duduk tasyahud akhir. Nah, jadi sini muftarisan yusrahu ya, nasiban yumnahu ya, dengan membaringkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa yaj'alu yadayhi 'ala fakhidayhi, dan meletakkan ya jari kirinya di atas kedua jarinya di atas pahanya. Wa yabsutul yusra, dan meluruskan ya tangan kirinya. Wa yaqbidul khinsar wal binsar ya, dan menggenggam jari kelingking dan jari manis ya, seperti ini. Minal yumna, tangan kanan. Wa yahliqu bil wusta ma'al ibham, dan mempertemukan ya jari tengah dengan ibu jari. Wa yarfa'us sabbabah, dan mengangkat jari telunjuk ya, jadi modelnya seperti ini. Nah, kemudian wa yushiru bisabbabatihi inda tasyahhud, dan dia memberi isyarat dengan telunjuknya ketika dia bertasyahud. Nah, jadi dia menunjuk ketika dia bertasyahud. Kapan mulai menegakkan itu? Ya, ketika dia bertasyahud di sini sebutkan wa yaqulu at-tahiyyatu. Ya, jadi sejak memulai ya, sejak memulai at-tahiyyatu sudah ditegakkan at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, atau at-tahiyyatu mubarakatu wassalawatu wattayyibatu lillah. Ya, jadi ada yang mengawali, dan yang saya kuatkan adalah at-tahiyyatu lillahi, mendahulukan ini ya. Adapun at-tahiyatul mubarakatuh wassalawatu wattayyibatu lillah ya, yang mana yang kita hafal, yang mana yang kita tahu dalilnya, itu yang kita gunakan ya. Kemudian dilanjutkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, setelah selesai itu bangkit ya, berdiri untuk rakaat berikutnya. Tsumma yanhadu mukabbiran in kanatis salatu akthar min rak'ataini. Ya, kemudian dia bergerak untuk berdiri bertakbir jika ya salat itu lebih dari 2 rakaat. Nah, tapi kalau cuma 2 rakaat itu tadi ya, bahwa kita duduknya duduk tasyahud akhirnya dengan tawarruk ya. Nah, di sini tsumma yanhadu mukabbiran
Ya, in kanatis salatu aktsar min rak'ataini wa yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Ya, tadi kita contohkan ya ketika bangkit dari tasyahud awal, untuk mengambil rakaat berikutnya kita bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Wala yaqra'u fil baqi min ar-raka'at illa al-Fatihah. Ya, dan di sini penulis lebih menguatkan bahwa ketika di rakaat ketiga dan keempat ya itu tidak membaca kecuali Al-Fatihah. Ya, jadi kecuali Al-Fatihah. Nah, kemudian yang terakhir ya pada rakaat tasyahudnya terakhir, wa yajlisu mutawarrikan fit tasyahudil akhir, dan dia duduk dengan bertawarruk pada tasyahud akhir. Wa yaqulu ma warada fit tasyahudil awal, kemudian dia membaca ya apa yang terdapat pada bacaan tasyahud awal ya. Nah, jadi tadi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada tasyahud yang kedua, tasyahud terakhir ditambah ya. Nah, ini tambahannya Allahumma salli ala Muhammad ya, bersalawat sampai salawat Ibrahimiyah ya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian menambah dengan doa ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ya, atau adzabin nar, wa min fitnati al-mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya, kalau masih ada kesempatan untuk karena kita sudah selesai membaca itu, imam belum selesai ya, kita baca doa yang lain ya, seperti misalnya membaca doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira ya, wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang meminta kepada Nabi diajarkan doa yang dia baca setiap dia salat ya. Nah, jadi kalau kita tidak ada kesempatan membaca doa ini di rakaat atau di gerakan-gerakan yang ada dalam salat, maka ketika kita masih ada kesempatan untuk membaca di tahiyat akhir ya, sebelum salam dibaca ya, boleh. Nah, kemudian setelah selesai ya, kita membaca salam gitu ya. Tsumma yusallim an yaminihi ya, dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullah ya. Jadi dan ini yang saya kuatkan ya, assalamualaikum warahmatullah. Adapun yang ingin menambah ya wabarakatuh ya, itu dengan dalil yang lain ya, tapi saya lebih menguatkan ya, dalil yang menyebutkan hanya sampai pada assalamualaikum warahmatullah. Nah, wa an yasarihi kadzalik, dan ke kiri juga seperti itu. Ya, jadi dia beri salam assalamualaikum warahmatullah ke kanan ya, wa an yasari kadzalik, dan ke kirinya juga seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Dimulai. Nah, di sini disebutkan wa yajlisu mutawaddikan ya fit tasyahhudil akhir wa yaqulu ma warada fit tasyahhudil awal, dan membaca apa yang ada pada tasyahud awal dan menambah wa yazidu alaihi, kemudian menambah ya, jadi pada tasyahud yang kedua selain membaca at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ya ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr ya, atau min adzabin nar ya, wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya. Kemudian beri salam
Itu dan posisi tangan seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Dan yang salah itu seperti ini, ya, ini memberi isyarat dengan dua telunjuk. Di sini disebutkan wala yushiru bi usbu'aihi as-sabbabataini, dan dia tidak memberikan isyarat dengan dua jarinya, yaitu dua jari telunjuknya. Dan ada tambahan dari penulis ini disebutkan, ya, taujihat, ya, ini penting. Alal muslimi ayyahrisa ala ada'is salah kama addaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika akmal, ya. Atas seorang muslim, maksudnya, ya, dianjurkan kepada seluruh muslim untuk menjaga, ya, melakukan salat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang lebih sempurna, ya. Kemudian yang kedua, alal muslimi ay yuhsina qira'atal Fatihah, ya, dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbaiki bacaan Fatihahnya, ya, wal yahdar minal ghalaq, dan hendaklah berhati-hati dari kesalahan, ya, padanya, jadi kesalahan membaca Al-Fatihah. Fa inna dzalika qad yu'ridu salatahu lil butlan, karena bisa menyebabkan salatnya batal, ya. Ini kalau salat sendirian, ya, maksudnya ini. Ya, tapi kalau salat fardu atau salat berjamaah, maka ada dalil, ya, faqira'atul imam lahu qira'ah, ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya, meskipun sudah pernah kita jelaskan, ya, bahwa ketika kita sholat berjamaah, kalau imam tidak menjaharkan, ya, tidak mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Fatihah, maka dianjurkan bagi makmum untuk membaca, ya, Al-Fatihah dalam hati. Kemudian selanjutnya, ya, di sini saya, ya, setelah salam ini, setelah itu berzikir, ya. Nah, zikirnya bagaimana? Nah, di sini ada iya. Jadi yang dianjurkan sebenarnya ucapan salamnya, ya, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, adapun menggerakkan, ya, menggerakkan pipi ini, ya, menoleh, itu sunnah, ya. Jadi rukunnya adalah mengucapkan, ya, salam. Adapun ini adalah sunnah, ya, seperti yang disebutkan oleh sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beri salam menggerakkan menoleh ke kanan sampai kami melihat pipinya yang putih, ya. Jadi di belakang itu kelihatan, ya, kelihatan pipi, ya, imamnya, dan begitu juga ketika dia menoleh ke kiri. Jadi bukan hanya sekedar, ya, tapi tidak salam, ya. Jadi kalau belum salam berarti belum, ya, belum halal, ya, dia masih dalam keadaan haram, belum boleh berkata-kata yang di luar kata-kata atau bacaan salat. Nah, oke, selanjutnya di sini, ya, sebutkan al-adhkar al-warida ba'da salat, ya, zikir-zikir yang terdapat sesudah salat. Yustahabbu 'inda intihai salat, ya, sangat dipandang baik, ya, ketika selesai salat, Allah ya'ajil al-musalli, ya, jangan terlalu terburu-buru, ya, bagi orang yang sudah salat itu bil qiyami, untuk berdiri, bal yabqa makanahu, tapi, ya, sebaiknya dia tetap pada tempatnya, wa yadhkurullaha ta'ala bima warad, ya, dan dia berzikir, ya, menyebut Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat, ya. Wa min dzalika, ya, di antaranya adalah ini, beristighfar 3 kali, astagfirullah, 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 ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram,
Ya, ini yang saya kuatkan ya. Dan adapun bacaan dengan tambahan wa ilaika ya'udus salam itu membutuhkan dalil ya. Atau wa ilaika yuraddus salam ya, itu membutuhkan dalil dengan tambahan itu. Jadi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, kemudian membaca subhanallah 33 kali, ya alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya, jadi apakah mau memisah-misah subhanallah, 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 subhanallah sampai 33 kali. Ya, kemudian alhamdulillah juga seperti itu. Atau mau menggabungkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ya, itu terserah. Nah, kemudian yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berzikir seperti ini, ya, tidak menggunakan alat, ya, tidak menggunakan alat. Jadi yang digunakan adalah jarinya, ya, jarinya. Jadi seperti itu ya. Nah inilah barangkali hikmahnya kenapa di jari kita itu ada, ya, ada ruas-ruasnya. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah 3, ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah 3. Nah, 3 kali 10 ditambah 3, ya 33. Ya, atau kalau mau 5, ya, 5, ya, berarti 25 ditambah 5, subhanallah, 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 tambah 3, subhanallah, subhanallah. Terserah mau bagaimana, ya. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan alat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur, ya, menegur sahabat yang menggunakan kerikil, ya, dia menggunakan kerikil, dan ini yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa sama dengan tasbih, ya, tasbih. Nah itu ya sangat tidak dianjurkan ya. Ya kalau alasannya biasa dia lupai, ya, pakai alat juga biasa foto dia lupai. Ya, itu jadi adapun yang ingin saya jelaskan pada masalah ini adalah sebahagian ada yang memahami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berzikir tidak menggunakan jari kiri, ya, hanya menggunakan jari kanan. Kenapa? Katanya kalau jari kiri itu ya khusus untuk yang kotor-kotor. Jadi saya pernah berhadapan dengan orang yang berpendapat seperti itu, dan saya membantah dengan mengatakan kalau begitu Pak, enggak usah, kalau bertakbir jangan pakai tangan kiri. Ya, karena zikir yang paling besar itu salat. Ya, aqimis salat li dzikri, ya, dirikanlah salat untuk mengingat, ya, atau mengingat aku. Maka ketika bertakbir jangan gunakan sayyidina, Allahu akbar. karena ini untuk yang kotor katanya. Ya. Jadi itu membutuhkan dalil, ya, membutuhkan dalil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan jarinya, ya, menggunakan jarinya. Dan yang sering saya praktekkan tidak menggerakkan, ya, saya hanya melakukan seperti ini, ya. Kemudian hanya karena mungkin sudah kebiasaan, ya, kita sudah paham itu, ya. Jadi subhanallah, subhanallah sampai 33 kali itu, ya, itu sudah bisa dirasakan, ya, subhanallah 3 kali, ya. Jadi ini subhanallah, 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 baru pindah, ya, baru pindah lagi, baru pindah, ya, seperti itu yang saya lakukan. Jadi bagaimana model yang kita mau, ya, yang jelas dia menggunakan alat, ya, yang dari luar. Kemudian setelah itu, ya, ini keutamaannya, ya, membaca dalam hadis disebutkan Tirmizi, ya, bahwa man sabbaha salasan wa salasin, ya, kemudian wa hamidallah salasan wa salasin,
ya, wa kabbara salatan wa salatin. Siapa yang bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, ya, wa dzalika tis'un wa tis'un, dan itu jumlahnya 99, ya. Tsumma, kemudian, ya, akmalah, ya, dia malah menyempurnakan 99 menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, mahha anhu khatayahu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kesalahan dan dosanya, ya, walau mithla zabadil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, jadi ini makanya tadi disebutkan sangat dianjurkan untuk jangan bersegera begitu selesai salam langsung berangkat, langsung pergi, tapi duduk dulu sejenak berzikir, ya, utamanya menyebutkan ini, ya, tasbih, tahmid dan takbir serta tahlil, ya, tahlil la ilaha illallah untuk menyempurnakan 100, karena jaminannya itu menggugurkan dosa. Nah, kemudian setelah itu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya, meskipun tadi sudah dibaca, ya, di akhir salat itu, sebelum salam itu juga dibaca, ya, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh, ya, pendiri pesantren, bahwa itu dibaca di dalam salat, ya. Kenapa? Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal mengajarkan doa ini, ya, jangan kau tinggalkan dubura kulli salah, ya, di akhir setiap salat, ya. Nah, disebutkan, ya, beliau dengan memahami dengan bahasa, ya, bahwa yang disebut dubur itu, ya, terpisah dari badan atau berada di badan, ya, dubura kulli salah itu disebutkan dengan menyebutkan contoh itu dubur di badan ini terpisah dari badan atau masuk ke badan. Nah, ada di badan berarti dubura kulli salah masih dalam salat. Itu yang pendapat beliau, ya, dan itu tidak ada salahnya kita membaca ini, ya, karena memang dalam tahiyat akhir juga kita boleh membaca, ya, doa, apalagi kalau memang ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, adalah qiraatu ayatil kursi, ya, membaca ayat kursi ini juga keutamaannya luar biasa, ya. Maka kalau tidak bisa menghafal, ya, tidak apa-apa dibaca, ya, tidak apa-apa dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, dan seterusnya, ya. Jadi 255 Al-Baqarah 255, ya, kalau bisa dihafal. Apa keutamaannya? Ya, keutamaannya man qara'a dubura kulli salatin mafruḍah, siapa yang membaca di akhir setiap salat, ya, mafruḍah, ayat al-kursi, fala yamna'u min dukhulil jannah illal maut, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian, ya. Jadi kalau kita sudah selesai salat fardu kemudian membaca ayat kursi, ya, majakna mikodillahu buat apa matena karena tidak boleh minta mati, ya. Tapi itu jaminan yang disebutkan oleh Nabi, ya, tidak ada orang yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, ya, melainkan tidak ada yang menghalangi dia untuk mendapatkan surga kecuali kematian. Jadi jangan sampai kita melalaikan ini, ya. Kemudian membaca trikul, ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian ada ulama yang menguatkan, ya, bahwa trikul ini pada salat subuh dan salat maghrib 3 kali, ya, 3 kali. Jadi kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya, adapun ayat kursi cuman sekali. Itu yang bisa kita tambahkan pada pertemuan kali ini, ya, yang
insya Allah pada pertemuan berikutnya, sebenarnya tadi saya mengira ya bahwa insya Allah bisa menjelaskan sampai menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan salat berbaring, ya. Nah, jadi tadi saya sudah siapkan ya untuk kalau kita salat normal yang berdiri seperti ini, kemudian salat ketika dia menggunakan kursi, karena ada beberapa jamaah juga yang menggunakan kursi, ya itu penting untuk kita ya kita jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan salat ketika kita duduk, ya ketika kita duduk. Oke, saya kira itu dulu ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Dan setelah selesai ini saya tidak melanjutkan dulu untuk menjelaskan tentang salat sunnah ya dan seterusnya. Saya ingin masuk pada penjelasan tentang puasa ya, karena kita akan berhadapan dengan bulan puasa. Kecuali barangkali kalau memang dibutuhkan ya penjelasan tentang salat sunnah qiyamul lail ya, qiyamul lail itu mungkin kita lebih dahulukan sebelum penjelasan tentang masalah puasa. Saya kira itu ya, kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.